إلى حضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والأولياء الصالحين والصحابة التابعين والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين لحضرة أرواح مشايخنا خصوصا لحضرة أرواح مؤسسي نهضة العلماء، ونخص خصوصا لحضرة روحي سيد الشيخ حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري مسلم إبراهيم شهود الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama tanggal 16 Rajab 1344 di Surabaya, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari memberikan pidato, semacam pidato peresmian didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu. Nah, pidato ini kemudian diabadikan sebagai muqaddimah qanun asasi atau preambul dari konstitusinya atau anggaran dasarnya. Maka muqaddimah qanun asasi ini kedudukannya sama seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap batang tubuh dari konstitusinya. Konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi Jam'iyah Nahdlatul Ulama tentu saja adalah anggaran dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi nazzala, yaitu zat yang menurunkan Al-Furqana, kitab suci Al-Furqan atau Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna, supaya menjadi Rasulullah Muhammad SAW itu lil alamina, terhadap segenap alam, segala alam, semesta alam. Alam di sini diungkapkan dalam bentuk jamak, ini berarti bahwa ada berbagai alam yang majmuk. Ada alam manusia, alam hewan-hewan, tumbuhan, alam jin, dan lain sebagainya. Supaya Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi terhadap alam itu nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Wa atahullahu, dan Allah memberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW al-mulka, kekuasaan, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu oleh para ulama sering dimaknai sebagai itqanul fi'li muwafaqan bil ilmi, menyempurnakan laku perbuatan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ilmu yang dimiliki.
Nah, sebagian yang lain para ulama memaknai hikmah itu sebagai buah dari itqanul fi'li muwafaqan bil ilmi itu sendiri. Jadi kalau orang melakukan satu amal sesuai dengan ilmu yang dimiliki, maka dia akan mendapatkan hikmah. Ini sesuai dengan dawuh sabda Rasulullah Muhammad SAW, man amila ma'alima allamahullahu ma lam ya'lam. Apabila orang mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang menjadi ilmunya, maka Allah akan mengajarkannya tentang hal-hal yang dia tidak tahu. Jadi kalau orang mengamalkan ilmu, itu akan berbuah pengetahuan yang baru, yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang disebut sebagai hikmah. Wa 'allamahu, dan Allah mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW mimma yasha, tentang hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yu'tal hikmatan, barang siapa dikaruniai hikmah, faqad utiya, maka sesungguhnya dia telah dikaruniai khairan katsira, kebaikan yang banyak sekali. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nah ini menarik, dari struktur khutbah iftitahnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, kemudian menjadi muqaddimah Qaunul Asasi ini dibuka dengan serangkaian ayat-ayat Quran. Ada mungkin hampir separuh bagian dari muqaddimah Qaunul Asasi ini adalah ayat-ayat Quran, kompilasi dari ayat-ayat Quran yang memang dipilih secara khusus oleh Hadratus Syekh untuk dijadikan awalan dari pidato beliau. Nanti akan kita lihat bahwa ayat-ayat yang dipilih oleh Hadratus Syekh ini adalah ayat-ayat yang menjadi rujukan tentang gagasan-gagasan yang hendak diwujudkan, hendak diperjuangkan, gagasan-gagasan yang hendak diperjuangkan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Ya. Dan gagasan-gagasan ini memang gagasan-gagasan yang luar biasa besar, gagasan-gagasan raksasa yang kalau diuraikan secara rinci dan eksplisit itu akan menjadi wacana yang luas sekali. Ini bisa menjadi kitab berjilid-jilid. Tetapi mungkin karena Hadratus Syekh sendiri ya mengambil kesempatan untuk khutbah peresmian didirikan Jam'iyah ini, maka beliau memilih satu struktur khutbah yang singkat tetap bisa menggambarkan gagasan-gagasan raksasa yang hendak beliau usung itu. Dan karena audiens ya, mukhotob dari pidato beliau, khutbah beliau itu adalah para ulama yang memang
muta'ammiquna fil ulum, mutabahhirun, muta'ammiqun fil ulum diniyah, ya. Ulama-ulama yang memang luas dan dalam pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, maka semestinya dengan mendengarkan ayat-ayat yang dipilih oleh Hadratus Syekh ini, para ulama itu bisa menangkap intisari dari gagasan-gagasan besar yang hendak diperjuangkan melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Ya, Masya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Ayat pertama yang dikutip oleh Hadratus Syekh adalah dari surat Al-Ahzab ayat ke-45 dan 46. Masya Allah, Masya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menyapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jabatannya, ya, tidak dengan hakikatnya. Ya, terkadang Allah menyapa Kanjeng Rasul itu dengan nama beliau, ya Muhammad, atau dengan hakikat kedudukan beliau di hadapan Allah, ya Abdi. Tapi kali ini Allah menyapa beliau dengan pangkatnya, yaitu Nabi. Ya ayyuhan Nabi, wahai sang Nabi, inna sesungguhnya aku Allah arsalnaka, mengutus aku atas engkau, kepada engkau, mengutus syahidan sebagai saksi. Saksi atas kebenaran ayat-ayat Allah yang dibawakan dan diamanatkan kepada Rasulullah untuk disampaikan. Saksi atas umat beliau, mana yang sungguh-sungguh mengikuti tuntunan-tuntunan dari ayat-ayat Allah itu dan mana yang tidak. Wa mubasysyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, yaitu kepada mereka yang mau mengikuti tuntunan. Kabar gembira berupa pahala nikmat Allah yang tak terkira. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan tentang konsekuensi-konsekuensi berat bagi mereka yang tidak mau, mereka yang mengingkari, yang tidak mau mengikuti tuntunan-tuntunan Allah. Wada'iyan, dan orang yang mengajak ilallahi, mendekat kepada Allah, mengajak untuk mendekat kepada Allah, biiznihi, dengan izin Allah. Para mufassirin, para ahli tafsir menerangkan maksud dari dawuh biiznihi, biiznihi dengan izin Allah. Menurut para mufassirin, biiznihi ini sebetulnya ihtimal, izin ini ihtimal atau bisa mengandung makna amar. Jadi biiznihi ay bi amrihi. Kenapa? Karena ini adalah tugas yang memang khusus, tugas yang khusus yang tidak diberikan kepada orang lain selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pada zaman itu hingga sekarang, hingga kiamat, Nabi ya cuma satu, ya Kanjeng Rasul Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Beliaulah yang mendapatkan izin sebagai da'i ilallah. Nah, izin itu berarti perintah, karena nggak ada orang lain yang mendapatkan otoritas, mendapat otorisasi untuk menjalankan tugas da'i ilallah ini. Jadi biiznihi ay bi amrihi, izin itu berarti juga perintah, karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mendekat kepada Allah. Wasirajan munira, ini tamsil yang luar biasa. Wasirajan munira, dan sebagai siraj. Siraj itu makna makna aslinya adalah lampu yang dibuat dengan sumbu yang dicelupkan ke minyak dan kemudian disulut, itu siraj. Saya itu masih ngalami dulu, ada namanya lampu ting. Ketika saya masih kanak-kanak itu di Jawa itu orang tahu ada nama lampu ting. Lampu ting itu seperti, ya seperti sentir atau uplek kalau di Jawa itu, ya, lampu yang sumbu dicelupkan ke minyak lalu disulut dan kemudian diletakkan di dalam kaca. Ya. Itu termasuk siraj. Wasirajan dan siraj muniran yang menerangi, yang memberi cahaya, yang menerangi. Nah, ini tamsil yang punya makna dalam sekali. Imam Tontawi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diumpamakan dengan siraj, ya, sirajam munira, perumpamaan yang satu sisi mungkin terasa sangat bersahaja. Siraj itu lampu yang bersahaja sekali. Ini beda dengan puji-pujian yang biasa kita lakukan, misalnya anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Itu Rasulullah dipuji-puji sebagai matahari, sebagai bulan purnama, cahaya di atas cahaya. Tapi di sini Rasulullah disebutkan dengan tamsil yang bersahaja sekali, siraj, lampu minyak yang menerangi. Nah, kenapa tamsilnya begini? Menurut dalam keterangan Syekh Tontawi ini adalah Syekhul Azhar, Imamul Azhar pada masanya. Beliau menjelaskan bahwa di dalam dada setiap manusia itu ada siraj. Nah, yang dibutuhkan oleh setiap manusia adalah bagaimana supaya siraj di dalam dadanya itu menyala sehingga menerangi jiwanya. Rasulullah Muhammad SAW ini diumpamakan sebagai siraj yang menerangi karena, ya, selain berfungsi sebagai sumber penerangan, siraj, Rasulullah Muhammad SAW sebagai siraj ini menjadi sumber api untuk menyalakan siraj-siraj
yang ada di dalam dada manusia-manusia lainnya. Maka para ulama itu sering juga dipuji sebagai surujud dunia, pelita-pelita dunia, karena siraj mereka menyala. Nah, maka secara berantai umat Rasulullah Muhammad SAW ini dapat menyalakan siraj di dalam diri mereka masing-masing dengan mengambil api dari siraj yang sudah menyala secara berantai. Di para sahabat menyalakan siraj masing-masing dengan mengambil api dari sirajnya Rasulullah Muhammad SAW. Hingga kemudian para tabi'in mengambil dari para sahabat, ya, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kepada masyayikh kita, guru-guru kita, dan kepada kita semua. Sirajam munir. Maka dijelaskan juga oleh para ulama, ya, bahwa mereka yang dianggap masuk kategori sahabi, masuk kategori sahabat Rasulullah Muhammad SAW, karena ada banyak orang hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi tidak semuanya dapat dianggap sebagai sahabi, sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, diterangkan bahwa yang disebut sahabi itu adalah orang yang beriman. Di antara orang beriman, sahabi di antara orang beriman itu adalah man ijtama'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam istima'an mu'tarifan annahu kana fil ard walau lam yash'ur walau lahzatan. Ini kama qala Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Kashfatus Sajah, syarah dari Safinatun Najah. Orang yang disebut sahabi itu adalah orang mukmin yang berkumpul dengan Kanjeng Nabi, berkumpul dan sementara dia tahu bahwa Kanjeng Nabi ada di situ, walaupun misalnya di tengah-tengah keadaan gelap gulita sehingga tidak bisa melihat siapa yang ada di sekeliling, tapi dia tahu Kanjeng Nabi ada di situ. Ya. Itu sudah termasuk istima' dengan Rasulullah Muhammad SAW. Walau lam yas'ur, walaupun tidak merasa, Jadi misalnya ada orang mukmin tidur dan Kanjeng Nabi kemudian berjalan melewatinya. Ini orang yang dilewati Kanjeng Nabi ini sudah termasuk sahabi, ya. Atau sebaliknya, walau lam yas'ur, ya. Walau lahzatan, senajan hanya sekejap, ketemunya cuma sekejap saja, ini sudah termasuk sahabi, ya. Nah, ini penjelasan ini memberikan pengertian bahwa mereka yang pernah dekat dengan Kanjeng Nabi ini, maka siraj di dalam dirinya kemudian akan menyala sebagai akibat dari kedekatannya, kesempatannya untuk berada dekat, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan dinyatakan di situ walau lahzatan, walaupun hanya sekejap, karena kekuatan daya sinar dari
sirajnya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga walaupun sekejap, siraj orang bisa menyala karena berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, para ulama kemudian menerangkan bahwa semakin jauh generasi ini dari masa Rasulullah Muhammad SAW, maka daya sulut sirajnya juga semakin melemah. Jadi kalau dengan Kanjeng Nabi ini cukup lahzotan saja sudah menyala, tapi kalau dengan sahabat perlu waktu lebih lama. Dengan tabiin perlu waktu lebih lama lagi. Sampai generasi sekarang ya, apalagi sekarang ini perlu waktu lebih lama lagi. Ya. Nah, makanya apa namanya? Gimana itu syair di ta'lim itu yang termasuk di antara syarat suksesnya belajar itu tuluz zamani. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ya. Dan salah satunya adalah tuluz zamani, masa yang lama untuk berkumpul dengan sumber cahaya itu, supaya cahaya di dalam kita juga ikut menyala. Nah, ini berarti juga ya, bahwa sebetulnya agama itu tidak cukup hanya dengan pemahaman akal, tidak cukup dengan pengetahuan kognitif saja, pemahaman akal tentang ini dan itu. Tidak cukup juga hanya dengan perasaan, emosi, bahwa ketika kita berpikir atau menghayati agama lalu emosi kita bangkit berupa apakah semangat atau perasaan haru dan lain sebagainya. Lebih dari itu sebetulnya ada dimensi dari agama itu yang jauh lebih dalam, yaitu dimensi ruhani yang tidak bisa ditransfer dengan kata-kata, tidak bisa ditransfer dengan interaksi lahiriah, sesuatu yang tertularkan secara batiniah. Jadi sirajam munir. Nah, dalam hal ini ya, kalau kita kembali kepada pemahaman tentang kategori sahabi itu, kriteria sahabi, mereka yang dekat-dekat dengan Nabi ini ya harus orang yang mukmin. Kalau tidak mukmin, sedekat apapun ya tidak bisa. Kalau hitung-hitungan kedekatan, orang paling dekat seumur hidup Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini paman beliau dan tinggal nyaris serumah selama bertahun-tahun, karena rumah Rasulullah dan rumahnya Abu Lahab di Makkah itu sebetulnya satu rumah yang dipisah dinding di dalam, separuh ditinggali keluarga Abu Lahab, separuh ditinggali Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dekat sekali. Dan Kanjeng Nabi itu adalah keponakan kebanggaannya Abu Lahab. Abu Lahab itu bangga sekali punya keponakan Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Masyhur riwayat bahwa ketika Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab begitu gembira sehingga merayakannya dengan membebaskan budaknya, menyembelih unta-unta dan lain sebagainya, bangga sekali. Nah, tapi ya kemudian tidak beriman dengan alasan apapun, tidak beriman. Nah, tidak beriman itu artinya apa? Nah, itu bisa dilihat dari definisi iman kepada Rasulullah SAW. Al-imanu bin Nabi SAW itu artinya apa? Diterangkan bahwa al-imanu bin Nabi SAW itu adalah artinya adalah ayya'taqida,
annahu la yajtami'u fi ahadin minal mahasini aktsaru mimma ijtama'a fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan bahwa orang yang beriman kepada Rasulullah itu adalah orang yang meyakini bahwa tidak ada kebaikan berkumpul pada diri seseorang lebih banyak dari kebaikan yang berkumpul dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, dari definisi ini sebetulnya kita bisa memahami bahwa iman itu hakikatnya adalah husnudzon. Kenapa? Karena perbandingan yang hakiki itu hanya bisa didapat kalau kita punya pengalaman langsung mengenai hal-hal yang dibandingkan. Ya, ini cowok-cowok bisa mengatakan bahwa cewek A ini lebih cantik dari cewek B. Ini kan kalau sudah ketemu dua-duanya, kalau belum ketemu dengan salah satu, tidak bisa membandingkan. Makanan yang satu lebih enak dari makanan yang lain kalau sudah mencoba dua-duanya, semuanya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah ini orang yang dalam dirinya terkumpul kebaikan lebih banyak dari siapapun juga manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Nah, ini kan tidak mungkin kita, apalagi untuk generasi kita, ya, ketemu kanjeng Nabi langsung juga enggak, ya, apalagi ketemu dengan semua manusia, enggak bisa. Maka i'tiqad yang ada adalah i'tiqad itu zon, dan dalam hal ini adalah husnuzon. Maka kita bisa pahami kemudian bahwa untuk bisa menularkan, ya, untuk bisa mengambil api dari siraj yang jadi sumber cahaya itu, selain orang harus berkumpul dengan sumber cahayanya, dia harus punya husnudzon kepada sumber cahaya. Karena kalau tidak punya husnudzon, tidak bisa kumpul sedekat apapun. Tidak punya husnudzon, ya tidak ada gunanya, seperti Abu Lahab terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ini Masya Allah, ini pertama, pemahaman inilah yang kemudian mendasari model pendidikan di pesantren itu. Santri-santri dikumpulkan dengan guru-gurunya, ya, dan kemudian dikembangkan husnudzon kepada guru-gurunya, kepada kiai-kiainya, supaya dapat memperoleh tularan cahaya dari siraj ini. Karena mereka yang telah menyala sirajnya ini sebetulnya juga memikul tanggung jawab. Kalau kita dilihat di sini, ya, Rasulullah sebagai siraj itu merupakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sirajan munira itu modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas yang disebut sebelumnya. Syahidan, mubasyiran, wa naziran, wa da'iyan ilallah. Ya. Karena kalau hanya dengan apakah itu kata-kata ataupun perbuatan saja, ini belum tentu sampai kepada roh dari mereka yang diajak. Nah, ini nanti akan jelas terlihat, kita bisa kaitkan nanti pernyataan-pernyataan Hadratus Syekh. Selanjutnya yang terkait dengan wawasan tentang Sirajan Munira ini. Ya. Nah, selanjutnya ayat yang dikutip oleh Hadratus Syekh,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah wahai Muhammad ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu, ajaklah menuju jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan dengan mau'izah, dengan wejangan, dengan nasihat yang baik. Para ulama membicarakan ayat ini pertama-tama dengan melihat susunan kalimatnya. Karena di sini ada perintah ajaklah, tapi tidak dinyatakan secara eksplisit siapa yang diajak. Ajaklah, siapa yang diajak tidak disebut di sini. Ya. Kenapa tidak disebut? Karena sudah jelas. Siapa yang diajak itu sudah jelas. Siapa yang diajak adalah objek dari risalah Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri. Adalah sasaran dari kerasulan Kanjeng Nabi. Nah, Kiai Ahmad Mustafa Bisri sering menerangkan secara lebih tajam. Beliau mengatakan, kalau mengajak orang berjalan di jalan Allah, yang diajak siapa? Yang diajak ya yang belum berjalan di jalan Allah. Ya. Kalau sudah berjalan di jalan Allah, diajak gimana lagi? Sudah di situ. Gitu. Yang diajak itu siapa? Maf'ul bihnya itu. Yang diajak adalah mereka yang belum berjalan di jalan Allah. Ngajaknya dengan apa? Bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah itu yang tadi sudah saya singgung oleh para ulama di maknai sebagai itqanul fi'li muwafaqan bil ilmi, menyempurnakan laku dengan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jadi pertama-tama mengajak itu dengan memberi contoh, memberi teladan yang sesuai dengan ilmu, itu hikmah. Maka dikatakan bahwa lisanul hal itu lebih tajam daripada lisanul maqal. Bahasa perbuatan itu lebih efektif daripada bahasa ucapan. Yang pertama-tama dengan hikmah. Dan Kanjeng Nabi kemudian juga memang melakukan itu sebelum mengajak atau memerintahkan sesuatu. Kanjeng Nabi melaksanakan dulu, memberi contoh dulu. Maka ketika beliau memerintahkan, mengajak orang untuk melakukan sholat, untuk melaksanakan sholat, beliau katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Karena Kanjeng Nabi sudah sholat duluan sebelum ngajak orang, sebelum nyuruh orang. Itu hikmah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dulu ada guyonan di kalangan santri-santri ini, katanya ini dalilnya kalau sholat harus
pakai usul itu ini kata santri-santri Jawa ini. Saya iku solu kamaro itu muni usoli, jadi nanti kudu muni usoli. Solu kamaro itu muni usoli. Ayo Nabi sholat duluan. Khudhu anni manasikakum. Kata Nabi perintah orang untuk melaksanakan ibadah haji. Caranya gimana? Lihat aku aja. Aku melakukan apa? Udah kamu tiru aja. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik, apa namanya, ritual-ritual haji yang tidak kalian laksanakan. Tiru saja yang dilakukan oleh Rasulullah dan seterusnya. Ini hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat pejangan yang baik-baik. Jangan yang baik-baik yang menyadarkan orang yang menjadi objek dakwah itu bahwa ini untuk kepentingan mereka, untuk kebaikan mereka sendiri. Mau itu hasanah itu, bahwa nasihat ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Kalau mereka mau mengikuti, mereka juga yang untung, gitu. Bukan yang memberi nasihat, karena yang memberi nasihat ini hanya menyampaikan. Itu mau itu hasanah. Kalau pengajian-pengajian itu kan yang sering disebut itu kan cara selanjutnya mau itu hasanah. Cuma ya kadang-kadang isinya bukan mau itu hasanah, isinya maki-maki orang, itu namanya bukan mau itu hasanah. Ya, itu hasanah itu beri nasihat yang baik, yang membuat orang yang dinasihat itu sadar bahwa ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, nanti ada alat yang lain, yang ayat lain yang lebih eksplisit atau lebih menjurus di dalam memberikan pengertian itu. Wajadilhum, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan sesuatu, yaitu cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik itu artinya dengan cara, dengan hujah yang lebih tandas, yang sulit ditolak, dan dengan cara yang baik, dengan cara yang ramah, tidak dengan cara marah, tidak dengan cara yang sangar, tapi dengan cara yang ramah, dengan cara yang tidak merendahkan, tidak, sehingga orang yang diajak berdebat tidak merasa dijatuhkan martabatnya dan gengsinya dan lain sebagainya. Itu mujadalah billati hiya ahsan. Ya. Nah, para ulama di antara para mufassirin mengatakan bahwa ini merupakan isyarah tentang tiga kelompok manusia sebagai objek dari seruan-seruan agama. Kelompok manusia pertama adalah orang yang memang dia sudah punya pengetahuan dan ingin memperdalam pengetahuannya untuk mendapatkan ilmu tentang hakikat-hakikat sesuatu. Dia sendiri sudah punya landasan ilmu dan ingin memperdalam untuk mengetahui hakikat-hakikat dari apa yang selama ini dipelajarinya. Mereka ini adalah objek dari dakwah bil hikmah, supaya sampai ke dalam kesadaran mereka yang utuh tentang hakikat. Jadi orang yang berilmu, yang ingin memperdalam pengetahuannya sampai mendapatkan hakikat. Ini yang didakwai dengan hikmah. Nah, ada orang yang ya tidak berilmu, artinya ya orang awam lah, tapi objektif. Orang awam yang objektif, yang memang dia ingin kebaikan untuk dirinya, sehingga bisa menerima nasihat yang baik secara objektif. Mereka ini yang
didakwai dengan mau'izah hasanah. Nah, ada orang yang memang dasarnya benci, ya, dasarnya benci kepentingan, sudah punya kepentingan berbeda, dasarnya benci, menganggap punya permusuhan dan lain sebagainya, ya. Sehingga kalau cuma diberi nasihat biasa ya tidak masuk, dia sudah suudzon dulu, namanya benci, ya. Maka ya harus, ya apa boleh buat, ya diberi hujah tentang apa yang benar, bahwa pandangan mereka tidak benar atau tidak tepat, ya, dengan argumentasi-argumentasi yang kuat, tapi tidak dengan mempertajam permusuhan, ya. Nah, yang begini-begini ini kita bisa lihat di mana-mana, ya, apalagi zaman sekarang ini, zaman medsos begini ini. Ini kelihatan sekali mana kelompok yang memang ingin berdalam pengetahuan, mana kelompok yang objektif melihat. Nah, cuma yang objektif dan memperdalam ini biasanya tidak komen itu kalau di medsos itu, ya. Dipikirkan sendiri itu. Yang komen-komen yang ketiga ini, ya. Apalagi pakai tim buzzer itu biasanya, ya. Makanya ya tidak usah kecil hati kalau misalnya ada posting dari NU yang baik isinya, tapi tetap saja komentarnya sana kemari, ya gimana lagi, ya. Mereka ini kalau memang menginginkan selamat, ya bisa hadir dengan hujah, dengan argumentasi yang jelas, dan untuk bisa mendengarkan argumentasi kita, sehingga kita punya kesempatan untuk menyadarkan mereka. Kalau enggak, ya gimana lagi, apa boleh buat. Nah, di dalam melakukan semua ini, ya kita memang harus tidak boleh putus asa, tidak boleh putus asa. Kenapa? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa a'lamu biman dhalla, Tuhanmu lah yang tahu siapa yang sesat, ansabili, dari jalannya Allah, dari jalannya Tuhanmu, wahwa, dan Tuhanmu juga a'lamu, lebih tahu, bil muhtadin, dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini mengisyaratkan tentang ketidaktahuan kita. Rasulullah Muhammad SAW aja tidak tahu, apalagi kita, tentang masa depan orang. Orang ini, siapa di antara orang-orang ini yang nanti sesat di kemudian hari, siapa di antara mereka di kemudian hari menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Kita tidak tahu. Makanya di dalam menjalankan tugas dakwah itu sudah siapa saja, walaupun orang kelihatannya ngotot dengan kebenciannya, membuat artikulasi-artikulasi yang sangat keras dalam menentang, ya siapa tahu. Kita tidak tahu masa depannya, karena sudah terlalu banyak contoh orang-orang yang tadinya terkenal sebagai orang-orang yang katakanlah jelek reputasinya atau jahat, ya, kemudian hari menjadi pahlawan. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum beriman itu seperti apa? Ya. Sayyidina Khalid bin Walid seperti apa? Ya. Tapi sebaliknya, ya, tidak kurang contoh orang-orang yang kelihatannya baik-baik, kelihatannya ramah, manis mulut, ya, ternyata kemudian hari sesat.
terlalu banyak contoh juga. Maka tugas perintah untuk berdakwah ini harus dilaksanakan sebagai amanat yang harus dilakukan tanpa pandang bulu, dengan senantiasa berhusnudzon kepada manusia dan kepada kehendak Allah atas manusia itu, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua ayat ini saja kita bisa melihat, kita bisa meraba bahwa Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ini ingin pertama-tama menegaskan motivasi dari keulamaan. Karena yang diketopi ini kan ulama-ulama. Ini jangan salah, ini yang diajak mendirikan NU ini bukan tukang ojek, bakul gedok dan lain-lain. Dia diajak itu ulama-ulama yang kumpul ini. Yang kumpul untuk mendirikan NU ini kan ulama-ulama yang memang sudah rasikhuna fil ilm, sudah mutabahirun, muta'ammikun fil ulumid diniyah. Pertama diingatkan tentang kesejatian dari peran wazifah, ya, tugas keulamaan seperti apa, dasarnya apa. Ini wallahu a'lam bishawab.